Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia Alimuddin, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan membuat video bagaimana kita berperan sebagai guru dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Sebelumnya mungkin kalian belum pernah melihat saya sebelumnya. Ini adalah pertemuan pertama kita di dalam ruangan kelas ini. Saya adalah tenaga pendidik yang baru di sekolah kalian. Untuk itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Reski Aulia Alimuddin. Murid-murid sekalian bisa memanggil saya Ibu Ayu. Saya lulusan dari Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah saya diterima menjadi tenaga pendidik di sekolah kalian. Nah, saya tinggal di Jalan Monumen Emi Sailan. Terus nomor HP saya 0823 4500 4566. Oke, baik, saya rasa untuk perkenalan itu cukup untuk kali ini. Sebelumnya kembali lagi, kita akan kembali ke pepatah yang tadi, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan absen dulu murid-murid sekalian, agar saya juga bisa kenal sama kalian. Bukan cuma kalian yang kenal saya, tapi saya juga bisa mengenal kalian. Oke, baik, langsung saja saya absen. Yang pertama yaitu Mutia Salsabila SJ. Oke. Nur Fadila. Oke. Suci Diana Lestari. Suci. Syahrani Saharuddin. Nurul Habibah. Oke. Fatriawati. Ulfia. Nurul Aziza Ruskan. Insyiro Rasikha Burhan Gading. Nurul Alia Mufidah Rahmat. Muhammad Fikran Agrizal. Rifka Budiman. Aan Rizky Fahmi. Fitra Alfitia Aksa. Nur Aziza Aulia. Muh Rifki Alfarisal Batara. Oke. Fatima Az-Zahra. Fadil Ramzi Zainal. Alia Nur Hidayah Hamzah. Nabila Aziz Syafi. Inaya Rahman Nur Sakinah. Andi Amanda Naila Sari. Arifa Qurratu Aina. Muh Arham. Muhammad Nur Khalik. Oke, terima kasih. Untuk bagian perkenalan saya rasa cukup. Walaupun saya belum bisa mengenal keseluruhan dari kalian, tapi dengan tadi mengetahui nama dan juga muka kalian, memang tidak langsung saya kenali, tapi setidaknya kita ada perkenalan di awal ini, karena kembali lagi ini adalah pertemuan pertama, jadi memang kita harus berkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya menanyakan apa kabar murid-murid sekalian, apa kabarnya hari ini? Apakah senang, sedih, semangat, tidak semangat? Oke, baik. Ada yang katakan semangat, ada juga yang tidak semangat, katanya karena banyak tugas. Oke, ya betul, memang kita sebagai peserta didik kadang semangat kita itu naik turun, karena kadang kita bersinergi, kadang kita lelah, kadang kita
semangat sekali lagi, kadang kita tidak semangat lagi, itu hal yang wajar. Oke. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar kepada teman-teman sekalian. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu materi kejenuhan dalam belajar. Nah, adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada kejenuhan dalam belajar ini yaitu yang pertama, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar. Maksudnya, bagaimana kalian dapat mengetahui tentang definisi, pengertian, maksud dari kejenuhan dalam belajar. Oke, yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Nah, seseorang mengalami kejenuhan dalam belajar tentu karena adanya faktor-faktor pendukung dari hal tersebut. Maka dari itu, materi ini juga didukung untuk siswa-siswa sekalian mengetahui apa sih sebenarnya faktor penyebab dari kejenuhan dalam belajar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui dampak dari kejenuhan dalam belajar. Nah, tadi kan di poin kedua itu ada faktor. Tentu kalau ada faktor penyebab terjadilah sebuah kejadian itu, maka ada dampak dari kejadian tersebut. Itulah sebabnya mengapa dalam tujuan pembelajaran materi ini, siswa juga diharapkan mampu untuk mengetahui apa sih dampak dari kejenuhan belajar tersebut. Oke, yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengetahui upaya pencegahan kejenuhan dalam belajar. Nah, tadi kita sudah berbicara masalah faktor, masalah dampak. Nah, untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar itu perlu juga kita tahu seperti apa cara mengatasinya, karena kalau kejenuhan dalam belajar sudah terjadi pada diri kita sendiri, maka kita harus mengetahui seperti apa sih cara mengatasinya agar kita bisa keluar dari kejenuhan dalam belajar tersebut. Nah, itu pengantar dari Ibu. Selanjutnya kita lanjut langsung saja ke bagian materi. Yang pertama tadi yaitu ada apa sih maksud dari kejenuhan dalam belajar. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang definisinya. Nah, baik. Adapun definisi kejenuhan dalam belajar yaitu di sini ada menurut Sliver 2001 dalam tulisan Afifa S 2019 mengatakan bahwa kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional di saat seseorang merasa dirinya itu lelah dan jenuh, baik itu secara mental ataupun secara fisiknya sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Nah, maksudnya di sini yaitu kejenuhan belajar itu ada biasanya karena seseorang itu merasa lelah karena adanya tuntutan dari mentalnya, fisiknya juga sudah mulai lelah sehingga hal tersebut mendukung untuk terjadinya kejenuhan dalam belajar. Jadi itu pengertian kejenuhan dalam belajar menurut Sliver. Nah, selanjutnya juga dijelaskan dalam tulisan Agustina Bahri dan Abu Bakar 2019 dijelaskan bahwa kejenuhan belajar itu merupakan bagian dari jenis masalah belajar atau bisa disebut dengan learning disabilities, di mana indikatornya itu adalah hasil belajar yang rendah, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya. Di sini juga dijelaskan bahwa kejenuhan belajar itu menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, memiliki sikap yang menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pekerjaan rumah, tidak mau mencatat pelajaran, dan tidak teratur dalam kegiatan belajar. Nah, menurut tulisan ini biasanya orang-orang yang mengalami kejenuhan belajar, ia akan cenderung untuk mencari kebebasan di luar, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti membolos. Mungkin bagi siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar, ia ingin merefleksikan
pemikirannya, otaknya, tubuhnya, fisiknya, mentalnya. Nah, dengan dia ingin refreshkan itu pemikirannya dan lain-lain sebagainya, maka dia itu mencari kebebasan di luar sana. Maka dia itu melakukan kegiatan bolos. Nah, adapun juga tadi saya jelaskan karena mungkin dari faktor fisiknya sudah melemah, mentalnya sudah tidak aman-aman saja, makanya dia itu selalu menunjukkan perilaku acuh tak acuh terhadap tata tertib sekolah, juga tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya karena sudah sangat lelah sekali nih, sudah sangat jenuh di dalam belajar, makanya dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, berdasarkan tadi ada beberapa pendapat yang saya jelaskan, maka yang dimaksud dengan kejenuhan belajar itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang membawa kondisi emosional seseorang disebabkan oleh aktivitas yang monoton sehingga timbul rasa lelah, bosan, dan tidak bisa untuk memahami materi dan aktivitas tersebut. Oke. Itu bagian dari definisi kejenuhan dalam belajar. Nah, bagaimana, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian dari kejenuhan dalam belajar? Oke, baik, jika tidak ada, kita lanjut. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab dari kejenuhan dalam belajar. Nah, adapun faktor penyebabnya itu dijelaskan menurut Nana Syahodi dalam tulisan Fauzia 2013. Menurut Nana Syahodi, faktor belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu adalah faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, di mana siswa tersebut sedang melalui proses belajar. Faktor ini meliputi faktor jasmani, faktor psikis, dan faktor kelelahan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu berada dari luar diri individu, dari luar diri siswa tersebut, di mana meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Oke. Selanjutnya juga ada menurut Muhyiddin Syah dalam tulisan Harahap J 2017, faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar itu yang pertama, terlalu lama waktu untuk belajar tanpa adanya jam istirahat. Terus yang kedua, belajar secara rutin atau monoton tanpa adanya variasi. Maksudnya di sini gaya belajarnya cuma itu saja, tidak bervariasi, sehingga hal tersebut juga bisa mendorong siswa jenuh dalam belajar. Nah, selanjutnya lingkungan belajarnya tidak mendukung. Maksudnya siswa tersebut berada dalam lingkungan belajar yang buruk, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajarannya. Hal itu juga bisa membuat siswa jenuh dalam belajar. Nah, yang keempat yaitu lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar. Begitu pula dengan lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Pada poin 4 ini dijelaskan bagaimana kejenuhan belajar itu muncul tergantung dari bagaimana kondisi lingkungannya. Seperti itu. Oke, yang kelima, adanya konflik dalam lingkungan belajar. Maksudnya biasa kita itu belajar kelompok, namun adanya kesalahpahaman, selisih paham antara siswa yang satu dengan siswa yang satunya. Makanya biasa siswa itu jenuh dalam belajar karena adanya selisih paham yang muncul. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar. Maksudnya contohnya saya ketika saya belajar, saya sudah belajar ini semaksimal mungkin menurut saya pribadi, tetapi ketika saya dikasih ujian tetapi hasil ujian saya itu adalah 0, itu hasil ujian saya itu 0, saya akan merasa bahwa untuk apa saya belajar kemarin tetapi hasilnya juga 0. Nah, itulah maksud dari poin 7, tidak adanya umpan balik yang positif terhadap belajar. Pasti siswa-siswa ini berpikir bahwa kalau misalnya saya belajar, saya akan mendapatkan seperti hasil yang saya inginkan. Tetapi kadang saya belajar tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu yang dimaksud dengan umpan balik. Tidak adanya umpan balik yang positif dari proses pembelajaran tersebut. Yang ke-8,
gaya belajar yang berpusat pada guru atau siswa tidak diberi kesempatan dalam menjelaskan, maka siswa dapat merasa jenuh. Nah, ini juga pentingnya, ini adalah poin penting bagi tenaga pendidiknya agar mengetahui sebenarnya gaya belajar yang diinginkan siswa itu seperti apa sebenarnya, begitu. Karena kalau misalnya tidak ada kerjasama yang baik antara guru dan juga siswanya, maka itu juga akan memicu terjadinya proses kejenuhan dalam belajar. Ketika gurunya cuma menjelaskan terus-menerus, tidak ada gaya belajar yang bervariasi, maka itu akan menyebabkan siswa tersebut jenuh dalam belajar. Nah, yang kesembilan, mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Nah, ini sebenarnya juga salah satu poin penting yang dapat menyebabkan munculnya kejenuhan dalam belajar. Ketika siswa dikasih tugas, lalu siswanya itu mengerjakan secara terpaksa, otomatis dari emosionalnya, dari fisiknya itu tidak mendukung untuk mengerjakan tugas tersebut, karena memang sudah terpaksa, niatnya itu tidak ada dalam mengerjakan tugas tersebut. Itulah mengapa biasa kalau baru siswa-siswa itu baru memulai untuk mengerjakan tugasnya, itulah mengapa biasa langsung jenuh, langsung tidak ada hasrat untuk mengerjakan tugas karena keadaannya secara terpaksa, seperti itu. Maka yang ke-10, berdasarkan teori di atas disebutkan bahwa lingkungan belajar dapat menyebabkan kejenuhan belajar, khususnya lingkungan yang bising yang dapat mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Betul sekali. Pada saat kita ini sudah di masa konsentrasi tak dalam belajar, tiba-tiba langsung kita diharapkan sebuah lingkungan yang sangat bising, itu akan membuat kita jenuh. Karena mengapa? Kita ini awalnya sudah serius mau belajar, sudah berkonsentrasi belajar, tapi tiba-tiba datang kebisingan, itu akan mengganggu konsentrasi kita dan itu akan menimbulkan kejenuhan juga dalam belajar. Oke, selanjutnya yaitu dampak kejenuhan dalam belajar. Nah, di sini dijelaskan dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian oleh Agustin terhadap dampak dari kejenuhan belajar adalah menjadi suka marah-marah, susah tidur, tidak peduli terhadap tugas sekolahnya, mudah tersinggung, sering gelisah, dan merasa rendah diri. Kejenuhan belajar jika dibiarkan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan memburuknya kondisi psikologis siswa yang bisa mempengaruhi kualitas diri siswa. Ketika siswa mengalami situasi atau kondisi yang menimbulkan kejenuhan belajar secara alamiah, mereka akan berusaha untuk mengatasinya dengan menggunakan sejumlah perilaku tertentu, baik itu secara positif maupun secara negatif. Nah, dalam penelitian ini sudah jelas sekali bahwa dampak dari kejenuhan belajar itu sangat banyak, dimulai dari siswa menjadi suka marah-marah, suka tiba-tiba marah-marah karena dia dalam keadaan jenuh, susah tidur, tidak peduli terhadap tugas sekolahnya, mudah tersinggung, sering gelisah. Biasanya kalau sering gelisah ini mungkin saja siswa yang jenuh dalam belajar itu gelisah karena mereka juga itu sebenarnya mungkin memikirkan tugasnya, tapi karena dia jenuh dalam belajar, alhasil tidak ada semangat untuk mengerjakan tugasnya, sementara sudah dikejar deadline, itu biasa membuat siswa gelisah. Oke, saya rasa jelas untuk dampaknya. Selanjutnya kita masuk di bagian upaya pencegahan kejenuhan dalam belajar. Nah, dalam hal ini dijelaskan oleh S. Nasution, terdapat beberapa kiat-kiat untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup baik. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan ulang kembali jam-jam dan hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penguatan kembali lingkungan belajar siswa meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan lain sebagainya, sampai memungkinkan siswa tersebut berada di sebuah ruangan yang baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Nah, yang terakhir, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat lagi dan dari sebelumnya. Nah, yang kelima, siswa harus berniat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam saja, dengan cara mencoba gaya belajar yang baru seperti
menciptakan gaya belajar yang bervariasi. Oke, itulah penjelasan dari Ibu terkait materi kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebagai bentuk evaluasi kita pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian. Nah, jadi soal latihannya itu tentu tidak keluar dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tidak mungkin memberikan soal latihan di luar dari materi hari ini. Adapun soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, mengapa kejenuhan dalam belajar perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tuliskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Dan yang terakhir, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencegah kejenuhan dalam belajar. Nah, semua pertanyaan pada soal latihan ini sudah saya jelaskan tadi materinya. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk pengerjaannya silahkan ditulis di buku latihan kalian. Dikumpulkan sebelum waktu saya habis di kelas kalian. Oke, silakan mengerjakan murid-murid sekalian. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit motivasi untuk murid-murid sekalian bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan, dimana dengan belajar kita bisa mengetahui banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, untuk menciptakan kenyamanan di dalam belajar itu yang mengetahui adalah kalian sendiri, dimana kalian yang tahu gaya belajar apa yang cocok dengan kalian. Jangan jadikan alasan bahwa saya tidak bisa belajar, saya tidak fokus dalam belajar, saya jenuh dalam belajar karena lingkungan belajar saya seperti ini. Nah, untuk keluar dari hal tersebut itu kalian yang tahu bagaimana caranya, yang tahu gaya belajar apa yang cocok dengan kalian. Di sini saya sebagai tenaga pendidik cuman bisa memfasilitasi kalian dengan memberikan materi bahwa kejenuhan belajar itu seperti ini, faktornya itu seperti ini, dampaknya seperti ini. Tapi untuk keluar dari semua itu, untuk menghindari semua itu ada di dirinya kalian. Jadi saya minta kalian untuk semangat untuk belajar, karena tidak ada yang rugi kalau kalian itu terus untuk mencoba belajar. Jadi semangat untuk belajar, karena kalian juga harus yakin bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Apa yang kalian usahakan hari ini adalah akumulasi untuk hasil kalian nanti di masa depan. Jadi kalau misalnya kalian hari ini bermalas-malasan, nanti di masa depan kalian akan bisa saja mengalami kegagalan. Tapi kalau kalian hari ini giat-giatnya belajar, insya Allah nanti di masa depan kalian juga akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan perjuangan kalian. Oke, itulah dari Ibu. Cukup sekian. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi kejenuhan dalam belajar. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.